artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Maka yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbenaran Negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara garing daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Menimbang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mencakup aset potensial yang berupa sumber daya alam, keuangan negara sebagai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka negara mewujudkan pelaksanaan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan aset operasional yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara terkait pelaksanaan APBN sebagai dimaksud pasal 23 Undang-Undang Dasar 45 dalam pengertian hilangnya hak dan timbulnya kewajiban bagi negara. Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diterangkan oleh ahli atas nama Suwaidi dan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara nomor PE 04 dan seterusnya tertanggal 25 Mei 2004 dari perbuatan terdakwa Mukhtar Riza Pahlevi bersama-sama dengan saksi Harvey Muiz, saksi Suparta, saksi Reza Adrian, saksi Tamron, saksi Ahmad Albani, saksi Hajanci, saksi Kwang Yung, saksi Suwito Gunawan, saksi MB Gunawan, saksi Robert Indarto, saksi Henry Lee, saksi Fandi Lingga, saksi Rosalina, saksi Suranto Wibowo, saksi Amir Sabana, saksi Rusbani alias Bani, saksi Bambang Gato Aryono, saksi Emil Emindra dan saksi Alwin Adbar telah menimbulkan kerugian keuangan negara berjumlah 300 triliun 3 miliar 263 maaf 300 triliun 3 miliar 263 juta 938.131 rupiah dengan perhitungan sebagai berikut. Perhitungan dari ahli Profesor Dr. Bambang Heru selaku ahli bidang kehutanan garing perlindungan untuk menghitung berapa besar nilai kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015 sampai 2022. Kerusakan mengganggu stabilitas ekosistem, menghilangkan manfaat ekonomi yang untuk memulihkan fungsinya memerlukan waktu yang cukup lama. Instrumen yang digunakan oleh ahli berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yang sampai sekarang masih berlaku. 2. Penilaian kerusakan tanah dan lingkungan dinyatakan oleh ahli Profesor Dr. Insinyur Basuki Wasis selaku ahli kehutanan tanah dan lingkungan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep 43 dan seterusnya tentang kriteria kerusakan tanah dan vegetasi yang menyatakan kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015 sampai 2022 terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan. Menimbang bahwa berdasarkan hasil analisa citra satelit yang di overlay di atas peta tutupan hutan Kementerian LHK dan peta korporasi, maka secara ringkas dapat dijelaskan bahwa luas tambang timah di wilayah izin usaha UPT Timah di Provinsi Bangka Belitung tahun 2015 sampai 2022 khususnya di darat adalah 349.000 hektar dan seterusnya. Dari luasan tersebut, luas galian tambang yang sudah beroperasi sejak 2015 sampai 2022 adalah seluas 170.000 hektar yang terdapat di kawasan hutan seluas 75.000 dan non kawasan hutan seluas 95.000 hektar, dan dari luasan tambang 170.000 hektar tersebut seluas 88 hektar memiliki IUP dan non IUP yaitu 81.000 sekian hektar.
Menimbang bahwa berdasarkan pada hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium serta pengamatan pergerakan sitar satelit periode tahun 2015 sampai 2020 dengan temuan hasil pemeriksaan. A. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat tambang timah di PT Timah Tbk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat tambang timah telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah memasuki kriteria baku kerusakan. Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000 untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, batu permukaan, dan sulum tanah. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat tambang timah telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan. Kepmen nomor Kep 43 dan seterusnya untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi. D. Hasil analisa tanah laboratorium ICBB telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang timah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH, fraksi clay, dalam kurung liat, pasir, dan rodox. Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000. Menimbang bahwa akibat kegiatan penambangan yang dilakukan secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup di non kawasan hutan seluas 95.000 sekian hektar adalah sebesar 47.741.991.650 rupiah. Sedangkan nilai kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan dengan luas 75 sekian hektar adalah sejumlah 223.336.720.050 rupiah. Oleh karena itu, maka kerugian lingkungan pada lahan non kawasan hutan seluas kawasan hutan seluas 95.000 sekian hektar dan pada kawasan hutan seluas 75.000 sekian hektar dengan total luas area 170 sekian hektar adalah sebesar 279.689.888.800.700 rupiah yang terbagi dalam biaya kerugian lingkungan atau ekologis, biaya kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Menimbang bahwa akibat terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, maka kewajiban kegiatan pemulihan lingkungan yang rusak pada akhirnya menjadi tanggung jawab negara menggunakan uang negara yang berasal dari anggaran keuangan negara, dan kemudian negara berkewajiban untuk memulihkan kawasan hutan dan atau lahan yang rusak yang ditinggalkan oleh pelaku penambang yang tidak dipulihkan oleh perusak lingkungan dengan tujuan agar masyarakat menikmati lagi lingkungan yang baik, sumber daya alam yang baik. Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 4 menyatakan dengan tegas bahwa kawasan hutan merupakan aset negara. Demikian pula halnya salah satu tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap kawasan hutan dalam putusan perkara nomor 45 PPU 9/2011 menjadikan kawasan hutan selalu identik dengan hutan negara. Segala sumber kekayaan hutan yang ada di dalam kawasan hutan milik negara yang merupakan kawasan negara tanpa terkecuali. Di antaranya adalah flora, fauna, tambang, mineral, dan jasa lingkungan. Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa Mokhtar Rizal Pahlavi Tabrani bersama-sama dengan saksi Afri Muiz, saksi Amir Sabada, saksi Suranto Wibowo, saksi Rusbani, saksi Bambang Gatot Aryono, terdakwa Emil Ermindra, saksi Alwin Arwar, saksi Tamron, saksi Ahmad Albani, saksi Hasan Ci, saksi Kwang Yung, saksi Suwito Gunawan, terdakwa MB Gunawan, saksi Robert Indarto, saksi Henry Lee, saksi
Fandi Lingga, saksi Rosalina, saksi Suparta, dan saksi Reza Andriansa. Sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 300.333.938.131 rupiah 14 sen atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi pada tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE dan seterusnya tertanggal 28 Mei 2024 dengan uraian sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Lanjutkan. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP melakukan, menyuruh, melakukan, turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi, dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu. Menimbang bahwa unsur rumusan turut serta pada pokoknya adalah sebagai berikut. Unsur yang melakukan pleger adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab. Unsur yang menyuruh melakukan atau dun pleger menurut MVT unsurnya adalah seseorang, suatu manusia yang dipakai sebagai alat, atau dua adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat, dan tiga orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan tanda atau ciri dari dun pleger. Unsur turut melakukan atau medopleger menurut MVT adalah tiap orang yang sengaja, mudah atau turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Pada medopleger syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan terlebih dahulu. Cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat pembuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Menimbang pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara baik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai turut serta mempunyai kualitas sebagai pelaku atau leader. Menurut PMP dan seterusnya, menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dengan memperpadukan antara keterangan saksi, ahli, alat dan barang bukti serta keterangan terdakwa sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi dalam perkara Aqua dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk dan saksi Alwin Albar selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta diantaranya saksi Helvi Muiz dengan sepengetahuan saksi Suparta selaku Direktur Utama PT RBT dan saksi Reza Adriansa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT mewakili PT RBT untuk membahas permintaan terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani dan saksi Alwin Albar atas biji timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter swasta tersebut, karena biji timah yang diekspor oleh smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. 2. Bahwa saksi Harvey Muiz menginisiasi kerjasama sewa alat processing untuk pengelogaman timah smelter swasta yang tidak memiliki kompeten personel atau CP, antara lain CV Venus, Inti Perkasa, PT Sariwiguna, Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk. 3. Bahwa terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah, saksi Alwin Albar selaku Direktur Operasi PT Timah dan serta terdakwa Emil Emindra selaku Direktur Keuangan PT Timah, saksi Harvey Muiz dengan sepengetahuan saksi Suparta selaku Direktur Utama PT RBT dan saksi Reza Ardiansa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT bersama smelter swasta lainnya yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariguna
Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk melakukan negosiasi dengan PT Timah Tbk terkait dengan sewa menyewa smelter swasta dan menyepakati harga sewa smelter tanpa diketahui studi kelayakan atau feasibility study atau kajian yang memadai atau mendalam dari PT Timah Tbk. 4. Bahwa terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk bersama-sama dengan saksi Alwin Albar selaku Direktur Utama PT Timah Tbk, terdakwa Emil M. Indra, Direktur Keuangan PT Timah Tbk, saksi Harfi Muiz dengan pengetahuan saksi Suparta selaku Direktur Utama PT Reven Bangkatin dan saksi Reza Ardiansa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT bersama smelter swasta lainnya yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa menyepakati dengan PT Timah Tbk untuk menerbitkan surat perintah kerja atau SPK di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk dengan tujuan melegalkan pembelian biji timah oleh pihak smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal di IUP PT Timah Tbk. Bahwa terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani bersama-sama dengan saksi Alwin Albar dan sepengetahuan terdakwa Emil Ermindra bersama saksi Harvey Muiz menyepakati harga sewa peralatan prosesing pengelogaman timah sebesar $4.000 per ton metrik ton untuk PT RBT dan $3.700 per metrik ton untuk 4 smelter PT Tinindo Internosa, PT Sarwiguna, PT Stanindo Inti Perkasa dan CV Venus Inti Perkasa yang dibekali oleh Robert Indarto selaku PT Sarwiguna Bina Sentosa, saksi Tamron alias Aun, saksi Ahmad Albani, saksi Kwan Yung alias Buyung dan saksi Hasan Ci selaku melalui CV Venus Inti Perkasa, saksi Swito Gunawan alias Alwi dan terdakwa MB Gunawan melalui PT Stanindo Inti Perkasa, saksi Hendri Lee, saksi Fandi Lingga dan saksi Rosalina melalui PT Tinindo Internusa tanpa kajian atau feasibility study dengan kajian tersebut dibuat tanggal mundur. Bahwa saksi Harvey Muiz dengan pengetahuan saksi Suparta selaku Direktur Utama PT RBT dan saksi Reza Adriansa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT meminta kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada saksi Harvey Muiz sebesar $5.000 sampai dengan $500 sampai dengan $750 per ton yang seolah-olah dicatat sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR yang telah diterima dan dikelola oleh saksi Harvey Muiz atas nama PT Revin Bangkatin sejumlah $420 miliar. Bahwa terdakwa Mokhtar Riza Pahlavi selaku Direktur Utama PT Timah bersama-sama saksi Alwin Albar selaku Direktur Operasi PT Timah, terdakwa Emil M. Indra selaku Direktur Keuangan PT Timah, saksi Harvey Muiz bersama-sama dengan saksi Suparta dan saksi Reza Ardiansah melalui PT RBT, saksi Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Bina Sentosa, saksi Tamron alias Aon, saksi Ahmad Albani, saksi Kwan Yung alias Bulyung dan saksi Hasan Ci melalui CV Venus Inti Perkasa, saksi Swito Gunawan alias Awi dan terdakwa MB Gunawan melalui PT Stanindo Inti Perkasa, saksi Hendri Lee, saksi Fandi Lingga dan saksi Rosalina melalui PT Tinindo Internusa melakukan kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman timah dengan PT Timah Tbk yang tidak tertuang dalam RKAB PT Timah Tbk maupun RKAB 5 smelter beserta perusahaan afiliasinya dengan cara melakukan pembelian biji timah yang berasal dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk dan atas hal tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh saksi Suranto Wibowo, saksi Rusbani dan saksi Amir Syahbana yang memiliki tugas dan fungsi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang berbeda dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2022 serta saksi Bambang Gatot Aryono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang telah memberikan persetujuan revisi RKAB kepada PT Timah Tbk tahun 2019 tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai atau mendalam sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan. Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada kerjasama sedemikian rupa
dan persesuaian kehendak yang diinisiasi oleh terdakwa Mohtar Riza Pahlavi Tabani bersama-sama terdakwa Emil M. Indra, terdakwa MB Gunawan, saksi Alwin Albar, saksi Harvey Muiz, saksi Suparta, saksi Reza Ardiansah, saksi Tamron alias Aon, saksi Ahmad Albani, saksi Hasan Ci alias Kuan Yung alias Buyung, saksi Swito Gunawan alias Awi, saksi Robert Indarto, saksi Hendri Lee, saksi Fandi Lingga, saksi Rosalina, saksi Suranti Wibowo, saksi Amir Syahbana, saksi Rusbani alias Bani, dan saksi Bambang Gatot Aryono dengan peranan masing-masing pelaku sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, yang dari peranan masing-masing pelaku tersebut terwujud suatu peristiwa pidana korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan dari masing-masing mereka para pelaku tersebut walaupun tidak memenuhi seluruh unsur delik, namun dengan kerjasama secara sadar perbuatan masing-masing mereka tersebut menjadi suatu peristiwa yang memenuhi semua unsur delik sehingga perbuatan tersebut selesai dilakukan atau full void sebagaimana yang sudah dibuktikan di atas. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Baik ya, kita sepakati ya sebelum kita melanjuti untuk pertimbangan pasal 56 kedua dan TPPU terdakwa Helena, kita skors dulu ya. Ini sudah mau mendekati jam 2 untuk kita makan siang dan sholat ya. Sepakat ya, nanti jam 3 kita kumpul lagi ya. Jam 3 sore kita kumpul lagi untuk melanjutkan pembacaan putusan ya. Skors dimulai. Ya pemirsa, hari ini manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk menjalani sidang putusan atau vonis dalam kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pada persidangan hari ini, Helena akan menjalani persidangan untuk mendengarkan vonis dari majelis hakim bersama 3 terdakwa lain. Di antaranya Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mohtar Riza Pahlavi, kemudian Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan Direktur PT Stanindo Inti Perkasa MB Gunawan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Helena Lim untuk dipidana 8 tahun dan kewajiban membayar denda Rp1 miliar serta uang pengganti Rp210 miliar. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan breaking news bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas vonis yang dijatuhkan tersebut, Harvey Muiz menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Demikian ya. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Dan apabila jumlah hartanya tidak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz menuai kritikan karena dianggap terlalu ringan. Terkait vonis ringan suami Sandra Dewi tersebut, Komisi Yudisial turun tangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang telah menimbulkan gejolak di publik. Kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, vonis hukuman suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz yang dianggap ringan mengundang reaksi publik. Selebgram sekaligus YouTuber Jeremy Pauline ikut merespon dengan menghitung jumlah korupsi dan lama hukuman. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak?
Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah. Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jerome Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jerome mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah. Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya mendapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sebelumnya pemirsa, kasus korupsi Komoditas Timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yakni 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Ya pemirsa, demikian Breaking News. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Saya Nadia Valeri undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.